Orang kepotong ya itu. Itu aja. Alhamdulillah sudah hadir. Jadi dengan pakaian yang baru, ya meskipun sudah beberapa bulan gitu, tapi pakaiannya baru. Pakaian pertama pada Pol PP-nya. Jadi alhamdulillah terima kasih Mas Andi atau sudah hadir di Kedai Kopi. Biasanya pemandu ini ada Mas Samsul Falah, seperti yang dalam poster yang sudah tersebar. Tapi lagi-lagi hari ini adalah pimpinan STK. Dan lalu karena itu pada siang hari ini Kisengkek masih ada, kita akan dibantu oleh Kisengkek Soeharto Jalan Kebangsaan. Oke, kita mulai saja Ki, karena narasumber juga sudah hadir. Jadi Bapak Ibu sekalian, ramai atau sepi diskusi ini kita upayakan selalu berjalan, karena saya pikir diskusi tadi sudah selesai. Gue suka gak kumpul kayak aslinya dari Mas Andi ini waktu gue ya bahkan kurang keren bisa ya, tapi sampai pantang berikan dia anak ayo yang kabar ini banget sampai nanti kita klarifikasi sampai Mas Andi statement hari ini malam Prabowo akan melakukan kajian. Ya, kue kok tahu lah bener apa hasilnya apa lah ya. Iya. Kita langsung tampil aja ya, karena waktu juga tersedia. Kita live di Facebook dan YouTube-nya Kisengkek ya. Nanti kita di TikTok juga, kita delay di YouTube-nya Kopi. Ya ada. Jadi diskusi ini tidak hanya sebuah ngomong-ngomong, tetapi ada dokumentasinya melalui YouTube, melalui Instagram dan sebagainya. Mudah-mudahan ada satu dari buku gitu. Nah, harapannya nanti ada sebuah solusi ke depan bagaimana penataan ini menjadi lebih baik. Gitu. Kita panggil dulu sih kali yang Ladies First dulu. Kadinso dari Dinsos ada Bu Fatika, silakan monggo Bu Fatika. Nanti kita bawakan menunya ke depan. Kita santai dulu sambil minum juga nggak apa-apa, yang di depan sambil ngopi nggak apa-apa. Ngopi sambil diskusi. Untuk Bu Fatika. Ya, langsung lektor saja. Anak punya iya banyak. Lalu ibu hadir, dikira Pak Prokes. Kemudian ini Mas dari Komisi 1, Ibu Dewan Samina Monggo dari fraksi Golkar. Disebutlah gitu. Oh iya, fraksi Golkar. Masalahnya kamu lah. Iya. Oh iya. Ada siapa dia orang? Kemudian dari Kepala Satpol PP ini Mas Andi Supriyadi. Salah. Apa sih? Mas Supriyadi. Teman dari Andi. Arang dolan Mas Andi Arang Ata Supriyadi. Tambah nganteng ya, pakainya kira-kira. Dan jagoan kita ini, kita panggil Mbah Kaji, Mbah Mario. Tepuk tangan buat Mbah Kaji yang punya wilayah Peleman. Bagi Mbah. Nanti minumnya saya bawakan Mbah. Ini jangan sendiri aja ya, Ki. Ya, daripada saya harus duduk di samping, gitu kan nggak enak. Saya operator lah kira-kira. Tapi dalam Mas Andri kan bukan orang yang sepeda. Gue sih beli Mas Aman, kapan dia aja. Silakan Ki. Oke, matur nuwun Mas Fatur dan mengatakan ini juga sambil nunggu Mas Samsul yang dalam perjalanan. Alhamdulillah. Matur nuwun semuanya buat narasumber yang hadir sore hari ini. Terima kasih atas kesediaan untuk bisa ikut berbincang diskusi di Kedai Kopi. Memang kita itu baik ramai maupun sepi tetap diskusi bu. Setiap Kamis sudah kontinuitasnya yang pemisahan, selasana dan sebagainya. Ini sebagian dari kontinuitas kami untuk menjaga selalu diskusi menjadi kegiatan kami di kawasan kita.
Pertama yang ingin saya sampaikan adalah kasus yang terjadi kemarin ini menjadi perhatian besar masyarakat. Kalau tadi Pak Suatro bilang di media itu banyak sekali yang memberitakan sampai radar itu 5 kali, Pak. 5 kali itu memberitakan tentang ini. Terus kemudian yang lain. Ini menjadi sebuah sesuatu yang sangat-sangat menarik untuk dibicarakan dan banyak permintaan. Makanya hari ini kita ambilkan. Untuk pertama kita ke yang punya wilayah dulu, Mbak Mario ini. Pak Haji, sebenarnya sejak ada penutupan tahun 2017 itu, yang terjadi di wilayah Pelema itu masih buka atau memang tutup secara permanen? Monggo diceritakan aja. Mendang generasi di wilayah. Ngomong seanan Pak. Ya Pak takut. Ya benar. Monggo. Tanya apa? Setelah ditutup Pemda sahabat yang melihat yang punya wilayah di situ di RT 25 itu masih keadaannya seperti apa? Baik itu masyarakat yang jualan di situ maupun istilahnya pedagang ataupun tadi penghuni-penghuni yang ada di situ. Terima kasih. Saya mau jawab seadanya, ya. Pertama RT 25 tempat rongga selama tutup sampai sekarang masih juga. Walaupun saya bertahun-tahun tidak pernah injak ada orang mati pun modal saya nggak begitu karena lagi nangani COVID yang tidak ada. Terus masalah ya sama-sama manusia ya kayak uang juga manusia. Untung mengawal itu kalau misalnya lagi itu sejak dulu sampai sekarang untuk keluarganya aku manusia itu kekurangan pangan dia pun kita membantu apa ini buru-buru dari wilayah aku anak longtes lurai kirim lebaran apa dikirim apa tak belum pernah gagah pun saya ratusan bingkisan itu ke rumah kasihan karena dia tidak makan gara-gara longnya ditutup benar masalah kecuali kayak jam sempit itu wajib pergi bisa masalah bukan tanah miliknya sendiri kalau di saya kan tanah bersertifikat tanah milik pribadi ya? Milik pribadi dan surat tersebut saya yang bikin saya ya terukanya kompleks kayak saya tahu bubarnya kompleks kayak saya ngeruk gitu tuh jadi saya mau apa ya yang isi di dalamnya saya tahu semua dalam sebenarnya di situ ya di dalam ini juga kalau saya kan tamu kalau saya kan tuan rumah saya bener Bruno kan berani terus seandainya saya kan sering nawarin Pak sama orang-orang itu nah kemauannya karena kepikiran dulu misalnya ada sosial tanggal itu waktu Belisaki mau pembubaran nah dia mintanya kalau dibayari baru lah silakan seandainya saya pergi ya kemana kan ada jual rumah ini nah itu warga kita memang jauhnya begitu berarti memang setelah begitu itu kan berarti itu masih betul masih utuh dong ya tapi anak-anak itu saya nggak masalah gini sekarang zaman canggih butuh aku TK benda apa mari kita orang kayak gimana malam-malam dengan kita dari tahun saya udah ada di tempat
malam-malam baru datang Mbak. Waktu standar sepatu dulu kecil gitu. Makanya kalau ada operasi luar nggak ada. Tapi kenyataan masih ramai. Bener rame, bener rame. Iya. Makanya kan saya memohon kepada Bapak pimpinan PP yang masih muda. Ya Allah, Pak. Saya mohon ingin dibikinkan pos sana Pak. Buat satu pekantor PP. Ditemani sama Bang Banser, Bu Uli juga. Saya bantu pakai hansip. Buat menek bareng negara. Insya Allah dan aman. Tergantung dengan belas apa orang. Kamu tidak lagi. Numpang enak-enak tidak lagi. Tidak lagi. Orang jaga. Jadi begitu ditutup si pemilik tanahnya, rumah itu masih di situ ya. Berarti Pak harus ada sampean itu ya. Kecuali anak gua tuh pada pergi. Orang balik ya. Nah ada negatif kan dengan gue nutur WA itu WA enggak. Gitu. Iya. Dia suruh patulak dan gak takut datang ngomong seadanya. Makanya cuka kompleknya pun saya tahu. Makanya orang yang bilang itu Wandan itu yang otak bejat. Ya. Sebenarnya saya gue juga dengan kalau segalanya dalam pelemahan. Semenjak dulu saya belum lahir pun di gerbang Sidoarjo ada pohon mangga di tengah-tengah jalan. Yang berbuah 7, satu pohon berbuah 7. Karena di tengah-tengah pohon semua ikut penutup jalan, akhirnya dibongkar. Naik bis aja dari Pulau Gadung. Nongkrong peneman karena sudah apa semua. Peneman bukan di warga, warga bahasa saya itu mengkirakan roda di warga. Kenalnya pelemah ya Pak. Kenalnya pelemah. Memang pelemah. Nah, sekarang begini Pak. Ya. Makasih. Kepenginan warga sekitar yang ada di situ itu seperti apa setelah adanya penutupan? Ya, pengennya sih ya. Pengennya pemerintah punya orang ketiga. Seluruh yang cari punya duit, yang punya duit suruh bayar itu. Duit itu sering ngomong. Dulu pun cari-cari itulah. Tapi kalau memang mau dihidup sekalian gitu ya Pak. Indonesia kalian. Tanahnya Iya. sekaligus untuk biar sekalian pindah gitu ya. Kalau enggak ya pemerintah mengusahakan bikinkan pondok pesantren sekalian masjid seperti yang di pengajian itu. Udah bubar gara lontek. Anak pondoknya. Anak pondok. Sekarang masjid doang yang mau sholat siapa? Dan yang ada pondok pesantrennya pada sholat rame-rame. Ya kan terus itu pernah dulu buat Bang Maria Teguan. Sampai coba. Bahasanya bahasa Tegal iya. Tetap bahasa Inggris juga yang merokok, tapi bukan anti merokok. Iya. Jadi masalah. Ya. Kita boleh. Begini Pak Supri, yang dikatakan tadi Bapak setelah adanya penutupan itu memang ternyata karena tanah yang ada di situ, rumah nggak ada istilahnya, nggak ada dibeli, akhirnya kan itu masih ada penghuninya, sehingga otomatis menjadi sebuah fenomena Bapak. Ternyata perda yang sudah dibikin oleh pemerintah Kabupaten Tegal, misalkan peraturan menteri sosial itu dijalankan oleh Tegal untuk menutup itu ternyata masih buka. Ini bagaimana Pak Supri yang yang lemah ya berarti ya? Itu nanti ranahnya Ibu Dewan. Ya, katanya begitu seperti apa itu? Terima kasih di Sengkek Pak Harno, sudah beberapa kali ya kita ketemu ya. Sering. Izin dan sering bolak-balik ketemu, sering digosip terus nih. Tapi yang penting niat baik ya sih. Ya.
begini kisahnya dan rekan-rekan yang hadir pada hari ini. Jadi ini gocekan dulu ya, ben fresh gitu loh. Janjane nang konsumen ngono sepi ya lho ya. Masalahnya konsumennya kenapa sih kena sanksi gitu loh. Satu itu ya. Jadi selalu saja korban itu. Ini guyonan ya, tapi silakanlah diselami dengan baik. Yang kedua, gimana ya? Saya tak cerita gini. Yang namanya perzinahan jelas atau melarang, pelacuran di dalamnya. Yang namanya mabuk, yang namanya judi, yang namanya apa? Kowe jare panjenengan kowe sing sandang kowe pasti kan Gusti Allah ya. Ben menungsa ae. Saking unike menungsa kae kan. Gena-gena aturan agama, gena-gena sing diagemi awake dewek, gena aturan wis jelas kae kowe menungsa sing kaya kowe. Saya mau ngomong gini, jadi itulah uniknya manusia. Makanya kemudian muncul sebuah, kalau orang bilang ya, teori organisasi, teori negara, teori pemerintah macam-macam. Yang kemudian pemerintah mengatur agar secara regulasi pemerintah mengatur ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Nggak boleh asal begini. Lalu itu. Jadi yang kedua ini, yang satu dua ini saya tak ngobrol dulu lah istilahnya sebagai pemanas ya. Jadi memang itu berarti artinya apa? Yang arane sampai kapanpun ini menurut saya ya, lepas dari apapun yang namanya dunia ini kan selalu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang ma'ruf, ada yang mungkar, ada yang maksiat, ada yang tidak maksiat, selalu begitu gitu loh. Itulah problem kita. Makanya kemudian sampai diturunkan kitab suci, nabi-nabi sampai berapa kali toh manusia masih kayak gue. Artinya kembali lagi ya kembali hendak kita masing-masing mau seperti apa. Ketiga saya jujur saja bolak-balik ke Sidoarjo seperti itu. Tapi seumur-umur saya nggak pernah sing namanya apa sih RT25 Gang Semik, saya nggak pernah. Bukan karena sok suci atau apa, memang aku nggak pernah sama sekali. Ini bolak-balik sering ya. Kalau lewat saja seperti itu, masuk tidak seperti itu. Gampangannya itu berarti satu serangan bolak-balik masuk. Iya. Nah ini kemudian yang berkaitan dengan yang kita yang tugas kami selaku satpol. Jadi di kami itu baik di peraturan bupati kaitannya dengan uraian tugas pokok dan fungsi kita kan jelas bahwa tugas pokok kita adalah membantu bupati dalam penegakan perda dan perkada, kemudian ketentraman dan ketertiban umum termasuk linmasnya, terus kemudian adalah pencegahan penanggulangan kebakaran. Itu di perda kita tentang uraian tugas pokok dan fungsi. Nah, kalau di perda yang nomor 7 tahun 2011 kita nanti di bab terakhir itu kan berarti yang kewenangannya siapa sih yang untuk pelaksanaan perda ini. Jadi kita selalu begini, kita ada 3 tugas besar di situ. Yang pertama adalah pembinaan, kemudian pengawasan pengendalian, yang ketiga adalah penegakan. Nah, pembinaan itu dilakukan oleh bupati melalui satuan kerja yang mempunyai tugas pokok fungsi tentang ketertiban umum bersama satuan kerja yang lain. Yang lainnya kan tentunya dengan aspek atau persoalan yang ada di situ. Misalnya kaitannya dengan sini ya, kaitannya nanti dengan sosial. Terus yang kedua adalah pembina, pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh satuan kerja yang membidangi, misalnya ini ya, yang membidangi itu bersama satuan kerja yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum. Baru yang ketiga ini penegakan. Penegakan dilakukan oleh satuan kerja yang membidangi ketentraman ketertiban dibantu atau bersama dengan satuan kerja yang membidangi. Artinya gitu loh. Kalau di poin pertama kita pembinaan, kita berada di depan bersama SKPD terkait. Kemudian pembinaan dan pengawasan kita berada di belakang, bantu backup lah bahasanya seperti itu. Nah yang ketiga kita ada di depan gitu loh. Untuk penegakannya kita eksekusi lah bahasa kita seperti itu, dibantu oleh SKPD terkait. Itu 3 hal itu yang makanya kemudian saya harus menyampaikan bahwa
kami melaksanakan tugas-tugas itu pasti bersama dengan OPD terkait sesuai dengan persoalan yang ada di situ. Misalnya masalah reklame, izin-izin, nanti kita dengan DPR DPRSP. Jadi selalu tidak sendirian gitu loh. Sebagaimana saya sudah sampaikan di di koran pada hari ini. Kemudian yang kedua, atas kejadian kemudian pada Senin dini hari kemarin, itu memang membuat kesulitan buat kita. Tapi saya tidak bersikap defensif, bersikap mencari alasan, tidak. Fakta betul bahwa kita sudah lama tidak ke sana. Karena waktu itu kita sudah kan udah kemana-mana bahwa berita itu udah ditutup. Tapi faktanya baik lewat online maupun yang lewat downline masih ada aja di situ. Persoalannya lagi-lagi intinya adalah lemah hingga kudu ditutup oleh pemerintah. Nah itu kan butuh energi dan pemikiran bersama. Caranya kepimen nih peleman di desa Sidoarjo hilang. Baru setelah ditutup itu ya tidak memang lagi. Ya tidak terlalu aktif di situ seperti itu. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa 2 tahun belakangan ini dan sampai sekarang Satpol PP bersama Linsek dalam hal ini adalah Polres, kemudian Kodim, ada Dinas Perhubungan, Kejaksaan bersama Kesbang Polimas. Fokus kerja kita itu bagaimana menerapkan protokol kesehatan baik 3M maupun 5M di masyarakat kita. Ya. Jadi kita harus bisa-bisa di situ gitu loh. Dilakukan pandemi ya. Jadi secara nasional kita lakukan pandemi itu dan alhamdulillah semakin hari semakin kesadaran masyarakat bertumbuh ya, akhirnya juga pandemi juga turun. Faktanya kemudian dari mulai COVID biasa, kemudian varian Delta muncul, kemudian sekarang varian Omicron. Artinya perang kita dengan pandemi COVID-19 itu belum selesai. Tapi kemudian kita tidak mungkiri kemudian singa jelas enggak. Fakta ini yang harus kita kemudian didekatkan. Artinya kami harus mengatur schedule kembali kira-kira kapan ke sana. Dan ya selalu saja setiap peristiwa selalu ada hikmahnya. Ya, jadi artinya memang semalam saya perintahkan kemarin kepada teman-teman coba cek patroli ke sana dulu. Kita cek ke sana, faktanya dan dengan kejadian itu pas kita teman-teman ke sana, wis pada tutup kafe. Karena mungkin kejadian itu ya Dan ya. Jadilah air tutup sendirilah seperti itu. Oke lah seperti itu. Saya sudah perintahkan kepada anak buah. Pokoknya nanti secara temporer kita harus sering ke sana untuk memantau itu. Dan saya tentunya harus minta bantuan dari dinas sosial gitu. Datanya mana saja gitu loh. Karena begini, Wisma pun Pak Kisengkek ya, itu harus tetap berizin. Udah tidak berizin, ada masalah, ada kasus, itu sudah tutup nggak harus apa gitu. Terus yang izin juga dari dinas terkait juga. Iya, kalau izin kan dulu di perda kita yang 711 itu kan yang namanya Wisma, losmen, hotel itu kan harus ada izinnya dari bupati atau pejabat yang turun. Kalau sudah nggak ada izinnya ya nanti kita yang 3 tahapan itu pembinaan, pengawasan pengendalian dan nanti penegakan. Jadi ada proses-prosesnya. Karena sekarang itu kita nggak bisa semena-mena, sedikit class action, sedikit protes. Media luar biasa sekali seperti itu. Jadi kita juga harus hati-hati di situ. Jangan sampai kita melakukan tindakan kebenaran tanpa melalui standar-standar prosedur yang ada, malah kita balik ke kita, pusing nanti kita semua. Terus terakhir nih saya harus sampaikan jadi ini ya, Kabupaten Tegal itu kan luasnya hampir 99.000 hektar dengan penduduk 1,6 juta jiwa seperti itu. Artinya apa? Saya, Pak Polisi, Pak Tentara ibaratnya. Saya paling punya anggota itu ada 150. Yang 70 untuk khusus damkar. Yang sisanya untuk yang taman ketertiban. Bayangkan di rentang kendali yang sedemikian luas, sedemikian banyak sedemikian banyak persoalan problematika, kita harus pemerintah. Saya punya keyakinan dan saya punya kesimpulan tidak akan sanggup pemerintah. Makanya saya hadir di sini punya kewajiban. Yuk bareng-bareng loh. Yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, memayu hayangin buwono, ambrasto, dur angkoro, kan memang kewajiban kita semua gitu loh. Bukan aparat pemerintah saja. Kemaksiatan ya harus kita berantas bareng seperti itu. Jadi maksud saya mohon lah seperti itu, maksudnya gimana ya? Karena saya punya keyakinan negara pemerintah tidak akan bisa menyangkut semua. Konsep governance kan sebenarnya di situ. Jadi ada pemerintah, ada NGO, kemudian
ada sektor swasta. Di konsep itu yang ketiganya itu harus bareng-bareng. Swasta bisa, NGO itu bisa siapa saja, lembaga swadaya kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan. Ayo bareng-bareng agar kemaksiatan ini benar-benar di Kabupaten Tegal itu nggak ada. Jujur saja lah, panjenengan kan, wah, kayak gurunya nyongan kosa, sering ketemu barengnya. Dunia ini gampangannya itu harus mulai akhir-akhir. Yuk bareng-bareng kudu golek selamat seperti itu. Kudu golek selamat bapak, ini selamat anak dewek, bojone dewek, anak dewek. Itu yang paling penting, makanya ayo bareng-bareng sekarang seperti itu. Karena saya punya keyakinan tidak mungkin kita itu bisa bergerak sendiri, itu nggak mungkin. Makanya saya hadir di sini mohon dengan sangat kepada teman-teman. Kalau ada hal-hal yang sekiranya memang ya apa ya, bahasa kalau saya tugas pokoknya kan masyarakat kebijakan umum, kita bantu. Terakhir mungkin memang semalam kita udah di sana ya. Terus sampai hari ini juga kita di peramatan-peramatan, ono wong ngamen, ono wong kue. Nanti apa ya ibaratnya ya? Itu kudunya kepilih ono lho. Hadir ke sana, kita bina, kita ini bahkan kadang kita sama dinas sosial kita rehabilitasi ke yang rumah rehabilitasi itu ya yang bukan kan yang penting ngomong. Berarti apa? Itu adalah persoalan kita bersama, bukan persoalan pemerintah semata, tapi persoalan kita bersama. Anak mau melarang tangan kita di agama jelas disampaikan bahwa itu yang paling diutamakan, ya kan? Baru gue sedulur, baru gue dalam konteks kewilayahan kementerian. Itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya gimana ya? Soalnya ini udah lagi ya. Itu seperti itu. Ya. Saya mohon maaf. Yang mudah-mudahan sekali lagi, ayo bareng-bareng yang saya katakan tadi. Bagaimana kita agar dunia ini dipercantik, diperindah, yang ayo bareng-bareng. Keangkaran harus kita bareng-bareng. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita. Itu saja di orang dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Mas Andi Supriyadi yang isnurunan doang ya, kiai ya. Tunggu, Mas hampir pergi. Dibantu, ya. Ya. Kemudian kita beralih ke Bu Dewan ini terkait dengan kontrol pengawasan yang dilakukan oleh Dewan itu sendiri bahwa tugas dari Satpol PP ini dalam penegakan tadi kayaknya dengan Satpol PP juga dinas itu melihat fenomena yang terjadi yang sudah ditutupnya tentunya masih buka. Menurut Ibu Dewan, Ibu Samina ini bagaimana ini Bu? Kenapa bisa sampai terjadi seperti ini? Terima kasih kepada Kisengkek yang telah memberikan waktu untuk menjawab pertanyaannya. Mengenai kinerja Satpol, masalah penutupan lokalisasi di Peleman itu memang saya sudah mendengar dari sebelum saya menjadi anggota DPRD sampai di situ terjadi argumentasi antara warga dengan pemerintah, di mana di situ warga minta ganti rugi tanah, sedangkan di situ kan prosesnya itu bukan penggusuran, adanya itu cuma menormalisasi PSK yang di situ biar nggak bekerja seperti itu, maka itu tidak di ACC begitu. Sejauh ini setelah saya menjadi anggota DPRD, tepatnya di Komisi 1 yang kebetulan mitra dari Satpol, banyak aduan dari warga mengenai lokalisasi di Wandan, di Peleman, kok sudah ditutup, kok sering masih banyak terjadi musik-musik malam. Terus pas saat pembahasan itu dari Satpol sebelum Pak Andi ini, Pak Tri waktu itu, dia mengatakan katanya sudah semaksimal mungkin keliling patroli 1 hari 3 kali. Tapi herannya pas patroli itu pasti lagi sepi. Kenyataannya setelah Satpolnya pergi dibuka lagi. Jadi kan dari Satpol malah kebingungan apa ini ada kebocoran atau gimana. Sampai pernah pas di saat pandemi itu kan banyak yang ketangkep loh.
Nah itu diserahkan, yang akhirnya diserahkan ke Dinsos. Berhubung lagi masa COVID, Dinsosnya kan kewalahan karena dananya nggak ada ya Bu. Akhirnya ya seperti itu. Sampai sedini mungkin ini, hari ini, kemarin kejadian seperti itu, berarti apa yang lengah satpolnya atau gimana itu Pak Andi. Saya mohon untuk tindakan selanjutnya biar lokalisasi itu ya tidak terulang lagi kejadian yang seperti kemarin-kemarin. Berarti kinerja satpol untuk kita semua saling membantu. Yang kemarin operasi seperti itu kita gagal, berarti kita bagaimana caranya biar kita nggak kecolongan seperti itu. Ya, seperti tadi Mbak Mario bilang katanya mau dibikin posko, itu masukan bagus. Jadi itu menyewa pihak ketiga. Ya, apalagi itu yang tadi berarti kalau memang untuk menghilangkan lokalisasi itu ya harus dibeli tanahnya sekalian, itu bagus. Berarti memang nggak ada oknum-oknum yang seperti itu pindah semuanya terus itu nanti dibikin pondokan atau apa, itu malah lebih bagus ya Mbak Mario. Ya. Intinya seperti itu, dan masalah seperti ini memang seperti Pak Andi tadi katakan, tidak boleh menyudutkan salah satu dari pihak masing-masing. Intinya kita bersama-sama, kita sebagai warga masyarakat Kabupaten Tegal, yuk bangun warga Kabupaten Tegal biar suasananya seperti yang kita inginkan. Terima kasih, kiranya saya dapat menyampaikan seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang buat ibu Samina, kita apa maling bu masih selama ini dengan jadi dewa, pernah nggak kunjungan kerja di situ misalkan, miliki nengok mereka yang istilahnya, dan selama ini kan DPR atas itu dua kerja mana, maring Jakarta, maring Solo dan sebagainya, pernah nggak sesekali itu datang ke istilahnya tempat lokalisasi itu, tanya dengan penghuni yang ada di situ, karena itu pasti menghuni. Seneng Bono, pernah nggak ke situ? Kebetulan karena saya komisi 1, pas saya kunjungan itu ke balai desa, tugasnya itu yang mengawasi dede yang turun, bakso, sini dan itu, malah sempat ke desanya Mbak Mario itu, ya di situ disuguhi macam-macam, pokoknya beda dari yang lainnya lah. Ya di situ bahasnya bukan masalah itu, bahasanya masalah administrasi desa. Itu bantuan ADD-nya itu bagaimana, BUMDes yang nggak benar, ya seputar itu. Kebetulan belum sempat membahas masalah itu, begitu. Nah kalau masalah itu memang dari Satpol, karena banyak aduan warga dari Komisi 1, begitu pas saat pembahasan ya Satpolnya ditanya, begitu. Ya sudah kita buat ibu Samina. Pernah ada yang nengok satu rombongan sana, pas kemudian pulangnya mampir di tempat saya, rombongan. Ini kan dia patroli buat ibu Samina ke ibu dari ibu Kadia dari Dinsos. Ternyata Bu, tadi sudah dijelaskan sama Pak Mario Pak, yang ditutup itu kan perda itu adalah lokalisasinya. Tapi kan ternyata itu kan di situ masih punya sertifikat hak milik pribadi. Yang secara otomatis itu nggak mungkin dia itu meninggalkan di situ karena dia itu miliknya di situ. Yang ditutup kan tempat lokalisasi yang lain. Nah ini jadi sebuah problem. Ada yang lewat downline atau offline dan sebagainya. Misalkan banyak setelah terjadi penutupan masih misalkan banyak istilahnya masalah yang ada di situ. Menanggapi ini, melihat hal ini dengan kejadian kemarin yang terjadi, pengawasan dari Dinsos sendiri pasca penutupan ini seperti apa Bu?
waktu itu Bismillah, alhamdulillah, yang saya hormati Bapak semuanya, kalau melihat ataupun mengetahui terkait dengan penutupan, kami kembali lagi flashback 5 tahun atau 4 tahun ya, bahwa penutupan itu adalah merupakan suatu semacam kebijakan pemerintah pusat yang kemudian ditindaklanjuti pemerintah daerah. Tujuannya waktu itu ya antara lain mencegah lebih jauh ketertindasan kaum perempuan dalam kesusilaan. Kemudian juga upaya Pemda Kabupaten Tegal untuk meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan sesuai dengan hak asasinya dan meningkatkan suasana kehidupan masyarakat yang normatif dan kondusif. Itu dulu Bupati Tegal demikian. Kemudian apa yang disampaikan dari Satpol PP itu untuk pelaksanaan penutupan kita tidak mengambil regulasi dari yang lain karena Kabupaten Tegal sudah memiliki perda, yaitu Perda Nomor 7 tahun 2011, di mana di situ sudah tertuang pasal-pasal yang mengatur masalah itu. Jadi bukan mengambil dari pasal yang lain atau buku bupati maupun pergub, tapi langsung perda yang sudah ada. Nomor 7 ya. Nomor 7 2011. Karena persyaratan mutlak daripada penutupan di Kementerian Sosial adalah sudah mempunyai regulasi yang ada di kabupaten maupun kota. Kemudian apa yang disampaikan Bapak itu betul bahwa untuk melakukan penertiban ataupun melakukan pasca setelah pelaksanaan penutupan itu tidak sendiri. Jadi kami melihat seolah-olah itu yang ditutupkan hanya dinas sosial dan satpol selama ini. Kenapa? Itu awalnya adalah kebijakan dari Menteri Sosial. Padahal Menteri Sosial itu kan juga dasarnya dari pemerintah pusat, bukan semata-mata itu Menteri Sosial ataupun pada di sana juga ada bebas prostitusi 2019, kemudian Indonesia bebas pasung, itu juga ada di Kementerian Sosial. Padahal kalau melihat pasung itu lebih ke condongnya ke dinas kesehatan, tetapi juga masuk ke dinas sosial sebagian, walaupun teknisnya ada di dinas sosial. Kemudian pada saat itu juga ada komitmen bersama keterkaitannya dengan OPD terkait. Misalkan dalam hal ini saya masih ingat betul bahwa ada tuntutan dari RT 25, kemudian kami membuat ataupun melaksanakan rapor tersatu, lebih tepatnya pada tanggal 7 Februari 2018, yang di situ tertuang bahwa tuntutan para golongan di RT 25 adanya aspirasi untuk lokalisasi diberikan kepada atau dijual. Jadi sempat ada pertemuan itu loh antara para pemilik lahan di situ dengan pemerintah itu. Hasilnya seperti apa? Itu kan kami langsung ada OPD terkait. Bagiannya Serapatit, MSN. Nah dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal satu pintu waktu itu untuk dapat memfasilitasi penawaran investasi di area ekolokalisasi kepada investor. Tapi kami kan Pak Bulan karena itu intern, jadi tidak bisa kami mengikuti apa sih hasilnya, kan gitu. Kemudian juga tuntutan adanya pembangunan pelabuhan kecil yang diharapkan dapat meningkatkan kehidupan perekonomian warga sekitar. Dalam hal ini Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan harus melakukan kajian terkait dengan masalah itu. Itu memang dalam rapor sudah ada tuntutan itu. Dan mungkin Pak Haji juga
juga mengikuti pada saat itu. Ya. Jadi kalau melihat fenomena itu berarti bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Ya. Harus ada yang lain-lain. Ibaratnya dijunjung sama ringan, begitu sama ringan juga, bukan berat sih, sama ringan. Kami di Ibu Umum Aziza pernah kunjungan ke Gandoli, ke Surabaya. Gandoli ini. Di sana juga tidak hanya sekali dalam penanganan masalah penutupan. Kalau tidak salah itu 2012 dan 2014 baru terrealisasi. Kemudian OPD terkait juga mengikuti apa yang menjadi tupoksinya. Misalkan pada saat itu Dinas Perindustrian memberikan pelatihan keterampilan. Di sana tidak hanya keterampilannya saja, tetapi juga alatnya, bahannya, kemudian keterampilan. Kemudian pemasarannya apa? Di sana ada pembuatan sandal hotel, sandal kulit, sepatu, dan sebagainya. Nah, pemasarannya bukan ada di Perindo, tetapi melihat tupoksi yang ada di situ terkait pembinaan itu siapa? Misalkan pariwisata itu diminta untuk memfasilitasi pembuatan ataupun pemakaian sandal hotel harus dibelikan dari industri yang sudah ada di Gandoli itu. Jadi yang memasarkan bukan perdagangan, tetapi bagaimana mereka menjadi semacam pembinanya. Ya, jadi yang bisa ngobrol-ngobrol masalah hotel, pariwisata itu kan dinas perhotelan, adanya pariwisata. Yeah. Makanya diwajibkan untuk semua hotel menggunakan sandal hotel itu diambilkan atau dipisahkan dari industri itu. Demikian juga yang lain, sehingga ada semacam sambung menyambung keterkaitannya dengan itu tidak melenceng. Jadi kenapa sih sudah dibuat tetapi tidak bisa dipasarkan? Itu tidak ada istilah demikian. Karena langsung waktu itu wali kota memberikan semacam surat edaran bagi hotel yang menggunakan sandal hotel harus mengambil dari hasil karya tulis. Demikian juga kapal yang bertender di pelabuhan itu kan kaitannya dengan perhubungan, dinas perhubungan. Di sana di masalah hasil pembuatan komet ini kan rambut minyak rambut, di mana banyak sekali katanya di daerah Kalimantan atau luar Jawa yang masih menggunakan komet, sehingga setiap kapal itu diminta untuk dapat membawa hasil itu dari Gandoli. Ya, kemudian itu kan berarti ada kaitannya dengan dinas perhubungan. Jadi tidak semata-mata yang memasarkan dinas perdagangan itu tidak melihat di mana tupoksi itu lengkap. Ya. Itu yang kami bisa sampaikan. Tapi begini Bu, pasca penutupan itu praktis dinas sosial itu tidak pernah pengawasan ke tempat itu ya Bu ya tadi. Pasca penutupan sampai hari ini pernah nggak ada istilahnya misalkan pengawasan yang dilakukan oleh dinas sosial terhadap tempat itu Bu? Kami kembali ke tupoksi bahwa tupoksi kami adalah merehabilitasi setelah adanya hasil-hasil dari penjaringan. Kalau misalkan untuk pemberdayaan setelah penutupan, kami pun masih tetap bersama. Misalkan keterkaitannya dengan warga terdampak. Warga terdampak itu kalau kami lihat itu sama persis dengan adanya terdampaknya COVID. Ya. Mereka sudah tidak berdaya, tidak bisa mencari nafkah, kemudian anak sekolah juga ibaratnya terbengkalai karena yang tadinya bisa berjualan kemudian tutup,
yang tadinya bisa mencari nafkah sudah tidak bisa bekerja lagi. Untuk itulah dulu dengan untuk warga terdampak kami daftar, kemudian kami hanya memberikan bantuan. Memang tidak terus-menerus karena bantuan sosial di bergurupnya itu tidak memungkinkan bantuan diberikan secara terus ada satu orang atau satu PM yang ada, harus bergantian demikian. Itu dari tahun 2018 ya Bu ya? 18, 19, 20 Untuk tahun 2019 ya, karena kebetulan semua balai yang ada itu digunakan untuk karantina COVID semua. ya, jadi kami tidak bisa membantu bagaimana caranya untuk memberikan atau menempatkan mereka ke balai rehab ya, seperti halnya di Tarkon kan ada kaitannya dengan COVID, berarti kan sudah ada tugas lain termasuk di dinas sosial. Itu bantuan sosial yang hampir setiap saat itu memakan waktu, memakan tenaga, kaitannya dengan data. Termasuk sampai hari ini pun kami masih mendata terkait dengan yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena COVID. Kami memberikan bantuan atensi itu dari Kementerian Sosial. Dan kemarin sudah tercatat 1.190 orang yang dapat bantuan dan sudah dicairkan. Jadi sampai sekarang pun masih berputar ke masalah COVID. Tapi masih tetap dengan keadaan COVID tadi ya. Betul. Tapi kan begini Bu, itu kan benar-benar yang ada di kedoliman itu juga harusnya kan itu ada istilahnya perhatian dari institusi itu sendiri, bahwa itu kan juga efek dari penutupan itu kan menyebabkan tadi tadi boleh Mas dapat tadi bahwa dokter nanti nangis di ruangan dan sebagainya, nanti desa berikan santunan, itu kan efek dari penutupan itu. Sedangkan dinas sosial sampai 2019 terakhir itu kan baru selesai kita berikan lagi. Nah, ke depan melihat seperti ini gimana Bu kaitannya dengan ini yang terjadi di wilayah RT 25 itu, ternyata warga mereka itu kelaparan karena tidak bisa makan, kalau bisa berusaha menggawe akibat penutupan itu. Sementara dinas sosial itu sibuk dengan COVID-19 yang sedang melanda kabupaten di Indonesia ini. Nah, ke depan apa yang dilakukan oleh dinas sosial berkaitan dengan yang dikeluhkan oleh Mas Haji Marga ini? Oke, Pak Punten. Kalau kembali lagi, kita itu tupoksinya adalah rehabilitasi dan atensi. Untuk masalah bantuan sosial, kami kembalikan lagi bahwa bantuan sosial itu sudah diberikan dari mana-mana. Kemudian ada aturan bahwa bantuan itu tidak boleh double. Sehingga kalau sudah mendapatkan BG, sudah mendapatkan dari KCS, sudah mendapatkan dari PKH maupun yang lain, kami tidak bisa langsung berikan ulang. Itu. Sehingga apa yang disampaikan bahwa kelaparan dan sebagainya mungkin bukan hanya itu, sekarang dampak COVID pun demikian. Karena banyaknya orang yang ter-PHK. Kemudian juga banyaknya orang-orang karena PPKM sehingga terbatas dengan kegiatannya. Itu juga banyak dampaknya karena dia tidak bisa bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan untuk BPJS sendiri sampai hari ini masih banyak yang datang ke dinas sosial. Karena yang tadinya bisa masuk BPJS karena tidak bisa kerja, sekarang sudah tidak bisa masuk BPJS. Ya, yang tadinya kategori 1, ya kemudian ingin turun ke KIS yang dengan pemerintah. Tidak bisa karena apa? Karena mereka masih punya hutang. Kami juga tidak bisa serta-merta langsung mengiyakan. Kami kan harus juga berhitung. Ya, maupun dan jadi dinas sosial itu memberikan bantuan juga sesuai dengan aturan yang ada. Misalkan yang diberi bantuan adalah sudah masuk PPKM. Daftar terpadu kesejahteraan sosial. Oke. Terima kasih, tepuk tangan buat Mas. Memang penanganan untuk pasca penutupan lokalisasi Peleman ini dan
Wandan juga di Keramat dan sebagainya serta di Juraganti di Pelemang itu memang banyak sekali komprehensif gitu. Banyak yang harus dilakukan dan dikerjakan oleh masing-masing seluruh kementerian yang kita sendiri. Nah, keinginan dari kembali ke Mas Haji Mario ini, pengen sampean buka terus ilegalnya, apa istilahnya menjaga diri gimana kepingin Mbak Mario? Jadi sampean ini aspirasi yang ada di situ kan seperti apa? Jadi sampean kepingin ya, simpel kepenak. Monggo. Cerita masalah pengen pimpin itu dari keluarga pengen terus, tapi malah kita orang pada kami ini kan separuh orang kan ibu hanya saya bukan menyalahkan, hanya dulu saya tahu sendiri dan di mata saya dari dinas sosial minta surat-surat rumah tanah, iya berribut. Aku lagi dari ini, aku dulu kan dulu pada orang gak enak. Mas, udah alhamdulillah. Sampai sekarang saya nggak minta bon itu, banyak pada minta bon. Syukurin nyuar karena bon, bukan kepada bon itu apa? Ini apa itu? Waktu acara terakhir, bolak-balik waktu itu terakhirnya kayak gitu. Betul orang-orang dalam itu berribut. Bukan lemari mulai berkas-berkas udah dikumpulkan waktu itu batingan apa itu ya saya ada janji keluarga saya. Nah akhirnya sampai sekarang di Pelurah dan itu orang dari dibayar. Waduhnya beli ngerti ya. Ini bayar Pak Lurah kena dari itu luar ujung belum. Iya, berarti pernah dikumpulkan itu surat tanah, surat tanah. Itu sebagian udah dipegang, udah diserahkan sih. Kopian tadi udah diserahkan. Fotokopian itu ya, bukan aslinya tapi. Sama SKPT-nya, udah diserahkan. Malah yang belum punya malah minta tolong sama saya tuh dibikinkan. Dulu kayak kita orang kan bikinnya suratnya benar, nanti udah duit kan, karena itu tugas saya. Nah, itu boxingnya ya. Ya, untung-untung orang dibayar kan beli damannya saya dapat komisi. Untung-untung orang kebayar ada apiran barang dari dinas sosial. Saya menyaksikan dari kecamatan pun juga menyaksikan. Iya, waktu ada operasi itu. Dan yang bandel masalah kompleks. Ya kompleks desa Sidoarjo. Jadi saya apa dulu enggak? Dan anak wong kompleks nyerang warga Sidoarjo. Kiai almarhum Sikarmi Suri. Bacanya gue kayak niki yo kun payakun lewat ngoten ngerti makanya ngerti silsilah kirpan mari bermari mesti wong lagi pada maam berwong desa pas lagi pada maam kita lagi seluruh kun payakun ya kok tahu sampai segitunya ya sampai segitunya bagi bahasa iya orang Malaysia tentara orang di sini nanti bocah-bocah gue anaknya berada di bidang yang memang melu-melu demo khusus bocah-bocah bahkannya oncor tekan mana gerumuk-gerumuk mana pada cuma celana jalan-jalan ya udah berlari deh iya saya mau senangnya dan saya masalah tahu bukannya kompleks dan bukannya kompleks saya tahu demonya kompleks sama polisi sama pejabat sama alim ulama ya saya tahu. Iya saya menjabat kan dari tahun 86 ini tidak apa sih bocah-bocah sampai sekarang ini umurnya bila tahu persis riwayat kompleks saya kurang lebih tahun 85 saya jadi carik sekdes tahun 86 alhamdulillah sekarang jadi lurah 3 kali sampai sekarang
Mungkin nunggu saya mati mungkin ya. Apa wani ngamplop itu udah mudah tambah. Ya, iya makanya mantap-mantap bahasa penting yang Ya, kita konfirmasi ke Bu itu dulu, bentar. Itu barangkali ada yang salah dulu. Monggo. Betul nggak yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi bahwa ada sempat pengumpulan sertifikat berupa fotokopian dan SPPT? Terima kasih. Ini kami hanya meluruskan Iya. bahwa kami itu tidak pernah meminta sertifikat. Hanya saja kami minta surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT. SPPT-nya saja itu. SPPT difotokopi karena pada saat itu diminta data berapa sih yang ada di situ. Penghuninya itu. Betul. Kemudian yang sudah mendapatkan sertifikat, kemudian juga berapa yang ada di situ yang sudah punya hak milik. Oke. Namun demikian sudah ada pengumpulan itu pada saat ada rapor terpadu. Di sana ada pembagian tugas, termasuk diantaranya itu masuknya sebenarnya pada camat atau desa, ya, untuk pengendalian populasi dari IPN waktu itu. Jadi kalau misalkan kan mau dibeli atau mau dijual berapa sih yang ada di sana, kemampuan Pemda bisa apa tidak? Nah itu kemudian diambil alih sebenarnya dari camat maupun desa. Makanya dinas sosial langsung istilahnya langsung mundur untuk keterkaitannya dengan data. Tapi bukan sertifikat ya, Bu? Hanya SPPT ya. SPPT. Mungkin yang tidak punya SPPT akhirnya fotokopinya fotokopi sertifikat. Demikian. Jadi kamu punten ini yang meluruskan. Ya, di Mas Ade. Karena memang ada pembagian tugas masing-masing, kemudian juga pada saat ada penanganan masalah terdampak, di sana juga ada tugas masing-masing. Di mana dalam tugas tersebut juga ada surat edaran bupati. Dan kalau tidak salah itu peran serta OPD terkait bagaimana ketentuan dalam surat edaran bupati nomor 462/09/455/457/2017 tanggal 20 September 2019. Yes. OPD mana, kemudian bersikap bagaimana, mau dikemanakan, itu ada tugasnya. Yes. Jadi makanya dinas sosial kembali lagi ke hisapnya atau kembali lagi ke tupoksinya, rehabilitasi sosial dan sumber daya. Bukan mengurus Terima kasih. Kita ke Polres ini, Pak dari Polres Jadir. Kita mintain sekalian gimana ini Pak kejadian yang menimpa kemarin hari Senin dini hari tadi Pak. Ini Polres merasa kecolongan enggak? Sekalian bagaimana penanganannya kaitannya dengan masalah pasca penutupan lokalisasi yang ada di Kabupaten ini, baik di Peleman, Wandan maupun di Keramat, dengan merebaginya banyak sekali istilahnya tempat-tempat yang sekarang dulu sepi sekarang menjadi ramai, termasuk di Penusupan, termasuk di Cajopan dan sebagainya. Monggo Pak dari Polres. Boleh beri Pak. Biar kelihatan Pak. Boleh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan adanya kejadian kemarin juga kita turut prihatin dan memberikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga korban. Meskipun itu juga menjadi cambuk bagi kita, khususnya aparat penegak hukum,
terkait dengan adanya kejadian tindak pidana penganiayaan yang sampai hilangnya nyawa seseorang. Dan alhamdulillah dalam waktu belum sampai 1 kali 24 jam kejadian itu bisa kami ungkap, sehingga untuk pelaku bisa diamankan dan saat ini sedang proses penyidikan. Terkait dengan penutupan lokalisasi Peleman, Pak, ya. Kemudian ada Gang Sempit dan yang lainnya, saya sendiri secara fakta di lapangan belum pernah masuk ke sana. Oke. Karena juga mohon maaf, saya di sini juga baru kurang lebih 8 bulan, tapi harusnya sih sudah muter-muter, tapi disuruh di Warurejo kalau secara umum sudah muter di sana. Cuman kami ini menyarankan saja dengan adanya penutupan lokalisasi Peleman, memang itu harus dibuatkan suatu konsep yang nyata dari pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh stakeholder dan komprehensif, saya kira semuanya, supaya ada dalam jangka waktu yang panjang itu tidak terulang-ulang. Ya, bisa mungkin yang pertama harus dilakukan survei dulu, karena ini sudah lama banget. Kemudian yang kedua dibuatkan suatu konsep pengendalian sosial menurut saya, di mana pengendalian sosial itu seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa tadi, Pak Lurah, harus ada pondok pesantren, dibangun masjid. Kemudian ada yang menyampaikan harus buat pariwisata. Itu menurut saya setuju sekali. Yang di sini adalah dia masuk dalam konsep pengendalian sosial, karena secara umum adalah pengendalian sosial itu adalah kontrol dan pengawasan yang bertujuan untuk mengatur perilaku anggota masyarakat. Jadi ini kan perilaku menyimpang dari orang yang memang biasa, mohon maaf, jajan ya. Sampai kemarin kejadian burung puasa kon mandek, padahal bayar, saya gregetan bayar, sampai dicekik akhirnya mati lemas di tempat gitu. Nah, tujuan pengendalian sosial itu sendiri yang pertama adalah menciptakan keteraturan sosial. Yang kedua adalah mencegah intensitas terjadinya penyimpangan sosial. Yang berikutnya adalah menjaga dan memperkuat integrasi sosial guna terciptanya keselarasan dan harmoni masyarakat. Nah, kalau mungkin Pemda dari dulu sudah dibuatkan satu konsep pengendalian sosial dalam bentuk preventif, preventifnya dengan membangun sebuah tempat yang bisa mengembangkan UMKM-nya di situ. Di situ kan bukan hanya prostitusinya saja, Ya. tapi ada orang jualan. Nah, itu nanti kita gandeng melalui dinas UMKM dan koperasi dan sebagainya, dan pariwisata juga bisa dibuat suatu tempat yang kira-kira kontrol sosialnya dari kita, fungsi penegakan hukum ada, ormasnya ada, kemudian dari lembaga agama juga ada. Kalau itu sudah tertata sistem yang bagus, mungkin dengan sendirinya akan hilang. Atau dibuat suatu kawasan industri, sehingga pelan-pelan mereka akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau hanya sekedar mengejar target, mohon maaf, tidak ada tempat prostitusi, ditutup saja, ditutup ada tempatnya, tapi kegiatan prostitusinya kan, ya mohon maaf, nyolong-nyolong kan gitu. Tapi kalau itu semua dikembangkan dengan konsep yang bagus, konsep pengendalian sosial dengan fungsi preventifnya, kemudian preventif sampai dengan represifnya, seperti tadi sampaikan, di situ ada polnya yang isinya ada hansip, banter. Itu sebenarnya suatu konsep pengendalian sosial. Tapi memang harus semuanya digandeng dan ya, yang aktif adalah pemerintah daerahnya. Ya memang dulu Pak ya dikasih santunan 5 juta sekian dulu ya, untuk ya Pak cukup untuk seumur hidup kan enggak. Sementara mungkin dia punya permasalahan yang
sangat terpaksa dia harus berubah seperti itu. Tapi kalau difasilitasi buatkan konsep pembangunan yang bagus, terintegrasi, komprehensif dengan semua unsur terkait, sehingga konsep pengendalian sosialnya untuk terciptanya keteraturan sosial itu nampak. Ya seperti disampaikan tadi Doli, kembangkan suatu kerajinan sendal, sehingga pemerintah mewajibkan. Ya itu kan berarti turut campur pemerintah sangat besar sekali. Bukan hanya dibebankan ke Satpol PP, ke Pak Polisi. Lalu ujung-ujungnya emang kita ini jagain sana toh, kan enggak juga. Apalagi saat ini kita hampir tenaganya terkuras masalah pencegahan dan pengendalian COVID-19. Kita alhamdulillah sudah 70%. Dikejar-kejar lagi Omikron nanti ya. Kira-kira Februari puncaknya. Kan gitu. Vaksinasi dosis 1 sekarang 72,39%. Dikejar lagi vaksin anak. Belum booster lagi dan sebagainya. Sehingga kadang kita tidak, ya bukannya tidak tersentuh, patroli terbatas pada jam-jam tertentu. Kita anggota Polres itu Pak, polisinya dengan ASN cuma 677. Kalau dibandingkan dengan 1.600.000 warga, bisa 1 banding 500 oleh sekian orang. Jadi memang harus peran aktif pemerintah daerah nih Pak. Jangan hanya sekedar ditutup, tapi dibuat suatu konsep pembangunan dengan sistem pengendalian sosial, kemudian manajemen keamanan lingkungannya juga harus terpenuhi. Sehingga perilaku yang menyimpang semula orangnya, aku harus jajan rokok, ternyata di situ mungkin ada apa Pak? Ada ya peringatan lah. Ojo lali, anak bojomu nang omah. Ya, suatu bentuk peringatan sosial yang memang harus dibuat sistem. Tapi kalau tidak ditutup, dikasih santunan, buat cakar PDW, malah repot juga. Uang pemerintah atau buka kok, ini nutup kan gitu. Ya, jadi bukannya saya sebagai aparat penegak hukum kemudian ngeles tidak, tapi supaya ini harus betul-betul dibuat suatu konsep. Ya mungkin dibuat penelitian sekarang, dirapatkan, hasilnya dilibatkan Pak Lurah, warga di situ, nanti kemudian dibuatkan rencana konsep pembangunan jangka panjang yang masyarakat itu bisa terangkat semua. Potensi wisatanya, pantai bagus, TPI juga ada, nah, sehingga ini mungkin kedepannya akan lebih bagus. Ya, untuk jangka pendeknya, kami tentunya akan meningkatkan kegiatan patroli juga dengan Satpol PP, sambang dengan Pak Kades, melalui Dinas Babinsa, supaya kejadian kemarin tidak terulang kembali. Saya kira itu saran dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Kapolres luar biasa. Dari Polres Tegal memang dibutuhkan kerjasama bersama. Karena dibikin bahwa ada kewajiban pemerintah daerah di situ pasca penutupan lokalisasi, karena memangnya ditutup itu lokalisasinya bukan orang yang ada di situ ya, mereka yang juga butuh pekerjaan itu harus ada istilahnya banyak kali yang dikerjakan termasuk UMKM dan sebagainya. Maka luar para polisi yang lain monggo dari Mas Rudi, ini Mas Radomono, Mas Rosa nanti setelah ini. Bentar. Saudara, tinggal apa-apa tak perlu saudara. Sini ya, aku Mas Harmon pada dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rudi. Dulu saya nyalek di Tapin 7 Pak. Ada wadah peleman kami sakit. Itu Tapin 7 kali tadi. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Simpel saja nanti pertanyaannya saya tujukan buat Satpol PP, Dinsos, sama Ibu Dewan. Saya malah bingung ini, kenapa Ibu Dewannya yang dipanggil Komisi 1? Iya, harusnya Komisi 4. Tapi karena sudah datang, ya kita hormati, kita kami. Cerita tentang penutupan saya benar nggak setuju.
ditutup dibubarnya kapan? Tapi kalau dengan bahasa dibubarkan saya lebih setuju. Karena kalau dibubarkan kan berarti sudah tidak ada semua. Tapi itu pun harus menggunakan aturan. Sebelum COVID memang saya melihat ketika pasca penutupan bagaimana Satpol PP waktu itu dipegang oleh Pak Brilian hampir setiap malam di sana, kemudian mulai melemah, tadinya tutup total, bubar total, melemah, mulai murung, mulai dandung promosi jaba, melemah terus sampai kemudian berbondong-bondong datang. Saya dulu saya Pak pernah survei dengan tim HIV. Saya membadiri tim HIV dari Jakarta waktu itu selama seminggu datang ke sana. Yang mana survei kalau orang nginep, maka besok balik sore. Sebenarnya PSK-nya itu penghuni. Harapan saya sebenarnya PSK atau lontenya itu rata-rata hampir 90% itu bukan orang Kabupaten Tegal. Ini hasil survei. Cuma saya nggak bawa, cuma hanya mengangkat. Karena waktu itu satu rumah kita datangi, itu sebenarnya survei HIV. Tapi kan kita tahu, jebule nang omah iki isine wong Cirebon, isine wong Pulau Sari, isine wong Indramayu, malah ana sing Banyuwangi. Tak cari orang Kabupaten Tegal itu enggak ada 1-2 pun mereka ngintip dulu kalau terima tamu bukan kenal gitu. Iya. Jadi sebenarnya apa sih ya? Kalau orang-orang Tegal sendiri, ini juga hasil bukan saya hanya pengamat, bukan penggemar PSK. Itu rata-rata datangnya itu di kalau jenengan pernah dulu lewat belum tol ya, ada namanya lokalisasi Sijon di Karawang. Itu rata-rata orang Tegal nomornya di situ. Apa ya? Itu suka ngomong ya, saya bukan penggemar PSK, tapi saya sering datang, sering main, sering nemen orang amen. Tapi yang waktu ke lokalisasi itu saya datang menemani seminggu, saya menemani tim HIV dari Jakarta. Ya. Nah, untuk itu sebenarnya sangat mudah sekali untuk bukan menutup sekali lagi untuk memberangus sebuah lokalisasi. Hanya memang kalau kepemilikan ya Mbak Mario memang rata-rata orang situ untuk kepemilikan. Tapi untuk penghuni rata-rata bukan orang situ. Dan ketika dibubarkan pun ternyata mereka tidak kehilangan akal. Mereka lari tertekan ke Pemalang. Mujikarine anak buaya pindah ke Malang. Kemudian sing orang di Mujikari pada nang pinggir Gili. Dodolan nang kelapa muda. Tapi nang jurone jebule serabute bidol. Itu ya apa? Makanya saya sebetulnya tidak setuju dengan namanya penutupan, namanya pembongkaran. Tapi itu harus diberikan solusi. Ini tadi juga teman ternyata ketika diberi bantuan 5 juta itu mereka ada yang dikembalikan, ada yang kemudian lari, gak mau menerima. Malah sing lucu akhirnya sing nampani bukan PSK, tapi penjual yang ada di situ. Mereka mau betul lah ini, tapi beli bantuan 5 juta. Ya mereka pengaruh, salah sasaran iya. Nah itu kan dulu juga ide untuk penutupan itu dari almarhum Antus, saya sampean lah. Karena ini bino, aku dengar orang nutup, waktu gue kayaknya nutup. Tapi ya sekali lagi tindak lanjut dari Nunsewu, saya balik ke PEM ya, itu tidak. Nunsewu Pak Satpol PP jangankan untuk sebuah untuk lokalisasi, musir, ayo betul-betul tinggal lebih duit pinggir lapangan apa kan lampu merah, anak-anak pong, anak pang. Itu aja saya pernah
Ini real Pak. Sebelum jenengan Mas Andi jadi Satpol PP waktu itu kan apa ya? Apa? Saya menang kok. Tapi enggak akan menang. Engkau Mas, hanya geren boleh. Karena Satpol PP siap menangkap mereka. Satpol PP siap mengoperasi mereka. Tapi tidak mereka yang dinsos. Kan angel. Nggak mungkin kan Satpol PP nangkap orang karena itu dibawa ke Satpol, di dinsosnya nggak mau menerima. Anggarannya nggak ada. Maka dari ini mumpung di sini ada anggota dewan, mumpung di sini ada orang dinsos, mumpung ada Satpol PP, lah diulang lagi tentang penganggaran penertiban. Aja mau anggarannya mau sampai Januari, Februari, Maret, April, Mei tekan Desember benteng. Sing era Satpol PP ini laka anggarannya. Panyekel, ada panyekel orang udah duit mana banyak. Nah, itu jadi mumpung ini tadi yang muaranya saya ke situ, mumpung ini tiga ini kumpul, monggo lah diperbaiki lagi penganggaran antara Satpol PP dengan Dinsos untuk penanganan ketertiban, terutama tadi untuk apa yang namanya penyakit masyarakat. Aja mau ngajoke tekan bulan April toh, ngajoke mana nih dilapori ya engkau celaka, engkau celaka. Ya, Bu Dewan disampaikan aspirasinya dikurangi ngono bae. Ini sampai mana Dewan ngapi. Jenengan kok nganggana wae kok ora. Mesti ora. Aku yakin. Makanya saya nitip itu saja. Karena ini rasurus dengan tentang penutupan sebuah tempat prostitusi. Kalau nanti ide prosesnya saya serahkan ke Pak Rosa lagi. Beliau punya ide bagus. Idenya itu. Beri anggaran yang cukup untuk Satpol PP dan Dinsos untuk mengatasi masalah penyakit masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dapat ya anti 87 ya. Mas Eros monggo. Terima kasih. Saiki Mas Harno naik tingkat dari pembicara di gue dari Samsul. Berarti acara si kaitannya ke prostitusi semen setara. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyoman takon sadurunge. Ke Bupati siapa sih pernah buka selama Kabupaten Tegalana? Apa Len? Karena durungana. Dulu pernah Bupati Pasugiarto, tapi PSK-nya akhirnya nongkrongnya di Masjid Jami. Akhirnya ulama-ulama pada demo ke Pemda supaya ya sudah daripada nengkenya aku pada sembahyang juga balik ramane. Satu rugi seneng di dewan sih. Pernah ada Mas. Kemudian tahun berapa zaman anggota dewannya Pak Mas Suri Muslim itu pernah ke lokalisasi Peleman. Berarti gue komisi papa itu situ. Pendataan mau ngobrol. Begitu ada tamu PSK ini izin mau sholat. Tanya Pak Kades. Jadi orang Mbak sampai dagang ya iya sholat kayaknya maksudnya ben imbang Mas. Dong kayaknya ini yang udah sembahyang. Ngaji pun ada. Bahkan di dalam PSK, di dalam lokalisasi anak-anaknya pada ngaji. Jadi panjenengan aja deleng sing negatif itu, sing positif. Kayaknya lebih bela PSK, tapi nyoko anu bela enggak? Iya. Ya, harus duit deh. Jadi zaman dulu seperti itu Mas Arno. Iya. Kemudian Pemda kayong
merasa gerah mau pusat, mau kabupaten, orang tis, mau oke, ngarani ya beda latah sehingga ditutup dapil 7 ditutup Wandon, Peleman, Gang Sempit ya tambah 1 malahan Karanggonda ya yang tahu monok ditutup tapi lah solusi jadi memang itu kayak kejar target Pak Waka kejar target ditutup terus bubar nyatanya musik masih bahkan pernah ada saya lagi nongkrong di rest areanya punyaan sampean Banser ngono kan kumpulnya kan ngono Mako Banser. iya Mako Banser itu PSK minta tolong kepada warga situ beli nasi karena waktu itu ditutup ada yang tukunya colong-colongan mas tuku aku temen gue siapa mas jeruk siapa mas ya wajar artinya bahwa saya minta tolong kepada Pemda ajamu bisa nutup karena memang PSK lokalisasi urung pernah dibuka. Kalau dibuka siapa yang buka bupatinya? Yang Pak Takon. Lengkap. Ya orang. Makanya saya berharap tolonglah Dewan ya jagakan aspirasi 1 miliar. Gua aspirasi toh 100 malahan. Sisihkan karena ini adalah tanggung jawab bersama orang cuma Satpol PP, orang cuma polisi, orang cuma dinsos kabeh sampai yang termasuk no. Juga aku tanggung jawab caranya ketimen saya dulu pernah waktu zaman Ki Entus ngobrol dengan saya matur Ki wopan bubarkan lokalisasi orang perlu ongkos akeh sampai ini waktu terbang kencar gini desa Sidoarjo Simpang Manji gitu cari kumat lembuk bubar gimana orang susah di apa bubar dengan 5 juta sehingga lu dengan keterampilan udah kena duit negara simpan tegak anak berubah drop all baris mati lembuk ya bubar deh gimana ya jadi usul saya apunten Pemda dan Dewan ada saling menyalahkan isu utama biasanya Dewan nyalakan apa? OPD makanya panjenengan dari Dewan duitnya dikurangi lah yang orangnya aspirasi itu tidak pernah menjelaskan si mengaku itu sehingga bisa jalan Satpol PP ngoperasi bendina ya karena ilmu pimpin Satpol PP tangannya jam 9 kali tangannya jam 11 bubar kalah ilmu mas makanya Pemda dengan kepolisian dengan angkatan bareng-bareng operasi dengan dinas OPD memberikan penyuluhan yang baik saya kira mau ke mereka aja digedang-gedang terus PSK melas karena mereka juga butuh makan toh mereka juga banyak yang sholat anak kesini aja akeh sampean gue kena terakhir monggo sarang-sarang baik itu Pemda, pemerintah desa, kepolisian, TNI dan masyarakat bareng-bareng pimen carane lokalisasi kue langka tapi mereka hidup sing no pernah krungu
Sing omahe Cianjur dudukaken untuk Cianjur. Awalnya duit gitu. Sing omahe nang Pemalang dudukaken nang Pemalang. Ya tekan meneh kudu duit. Saya kira itu Mas. Jadi saya mohon pada OPD dalam hal ini pemerintah daerah dan semua stakeholder yang ada bareng-bareng. Dewan ya dikurangi anggarannya ada koderek, tidak kena gantian gue PSK. Kalau seneng boleh kurang. Dan dinsos ada sampai Satpol PP ngoperasi silakan anggarannya. Satpol PP yang kadang anggarannya ada saben dina dikriwil. Dikriwil Mas. Sampai masalah PSK mending wis kudu nyolong. Tidur sampai yang sih Menambah diri pan ngomong. bisa ben temen umane rasa kok. Wis ngono Boy. Yang terakhir, Ya. yang usul mencelur terakhir. Kemudian di pariwisata Tulung juga ditertibkan. Aja sing pariwisata anaya akeh, sing digedhek anak terus Pantura. Sekali-kali buji primen sih. Pada menang. Ngetan sesuai. Ebet adil Mas. Jadi saya kira itu mungkin mendelik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung Pak. Sudah kecil juga. Monggo. Sudah. Ini mana Mas? Ini minggu dulu sore. Matur nuwun, mohon izin tawakal dan mohon izin untuk Pak Supriyadi ini yang sasaran tembak harus ini. Sejarah Pak Supriyadi mewariskan peminta-minta di lampu merah. Ini kritik keras supaya nanti ditindak karena dampaknya luar biasa. Kalau di Singapura itu kayak gitu yang ditahan itu orang tuanya, jadinya selesai. Bukan anaknya dikejar-kejar balik lagi. Kalau orang tuanya sudah semuanya jadi selesai. Soal prostitusi, saya sebagai orang beriman, iman kepada kejawen, di kejawen tidak ada prostitusi Pak. Jadi sebenarnya untuk menjerat prostitusi atau lokalisasi saja itu kan hanya ada 2 pasal. Pasal perdagangan orang, kemudian satu lagi pasal mendirikan bangunan untuk kegiatan asusila. Kalau dicermati 2 ini, sebenarnya lokalisasi tidak bisa dipidanakan. Tidak bisa. Saya tidak mengatakan bahwa itu boleh, tapi saya akan mengatakan bahwa dibubarnya lokalisasi menimbulkan dampak negatif yang luar biasa. Saya orang Penusupan. Di sekitar Penusupan ada warung sana dan warung sini. Ya Pak Satpol PP. Ini Mas Pradiri jengkel. Warung sana dan warung sini, yang itu kemudian tetangga saya, bukan saya loh ya, bisa mengakses itu dengan mudah. Jadi kalau mau belanja seksual, itu tinggal keluar sedikit, naik motor pakai sarung pensiunan, gak kelihatan. Gak kelihatan. Dan kemudian terakses dengan mudah. Lalu apa artinya penutupan lokalisasi, tapi prostitusi ada di mana-mana? Itu belum yang online. Yang online, micet. Sing master pintu tipu. Ini belum yang seperti itu. Lalu solusinya bagaimana? Ini persoalan sosial yang luar biasa ini. Bagaimana menguraikannya? Sebuah kebijakan politik harus menghasilkan dampak yang positif, bukan dampak yang negatif. Sampai waktu nutup, kan kalau gitu ya, itu dengan dasar moral yang menggebu-gebu, iman, takwa dan sebagainya. Tetapi di balik itu, Anda telah mengorbankan banyak orang.
Bahkan ibu-ibu sekarang di penusukan itu prihatin. Kalau bapaknya tuh jam 10-an keluar muni tahlil kok jam 10 bengi itu. Nah ini sudah nggak benar ini. Berarti ditutup itu kemudian muncul di mana-mana yang mudah diakses oleh masyarakat. Ini berdosa sampean. Harusnya PSK itu dilokalisir, dipantau, juga diperiksa kesehatannya tiap bulan rutin. Ini kan sehat jadinya. Para pengguna bagaimana mau dihentikan, kampung itu budaya tertua di dunia. Prostitusi dan judi itu budaya tua di dunia, sulit diberantas. Di bawah sulit diberantas. Tapi bagaimana orang-orang penghobi ini diatur, dilokalisir, bila perlu ditulis tempat haram, hanya para penghuni neraka yang boleh masuk. Lalu kalau ada orang berpeci pura-pura tahlilan ke situ, kan jelas terlabeli saya ini pengguna PSK. Kalau itu berarti outputnya bahwa lokalisir ternyata lebih baik daripada penutupan. Lalu bagaimana menyikapi undang-undang itu? Bagaimana menyikapi itu dengan bijaksana? Gampang Pak Satpol, tegakkan sekuat-kuatnya kalau ada warung remang-remang, dioperasi, ditangkap, ditahan dengan undang-undang itu. Tapi kalau dilokalisasi, biarkan saja. Solusinya itu, saya resah di penusupan. Saya sebagai laki-laki yang barangkali tergoda gitu. Kan juga lumayan kadang-kadang yang santai gitu loh. Dari mana? Dari moga gitu kan. Anak putih-putih. Anak meruh. Hal-hal seperti ini yang tidak dipikirkan oleh pemangku kebijakan. Jadi pemangku kebijakan itu kan harus bijaksana melihat situasi seperti ini. Jangan hitam putih. Jangan ini berdosa, ini tidak berdosa. Iya itu dosa. Tapi dengan Anda menutup itu hanya pencitraan. Makanya kebijakan-kebijakan pencitraan itu tidak baik. Tapi bagaimana kebijakan itu adil antara yang dosa dan tidak dosa, kemudian yang melanggar hukum dan tidak melanggar hukum, tetapi yang positifnya lebih banyak. Kalau pencurian, kalau kekerasan, mabuk-mabukan ini memang harus diberantas habis. Siapapun harus bertanggung jawab itu terhadap miras, terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan, pemalakan dan sebagainya. Siapapun nemu dimanapun, laporkan ke aparat. Tapi kalau prostitusi sulit banget. Sulit. Kalau ditutup pun itu tidak menyelesaikan persoalan. Sekarang mari kita survei. Se-Indonesia itu 230.000 saya baca publik jumlah PSK Si terdaftar ya. yang terdaftar di Dinkes, yang diperiksa setiap hari itu apa kesehatannya dan sebagainya terdata. Ya. Lah, ya yang ada di data di kenegaraan. Tapi ini semua kemudian prostitusi bubar separuh dan menyebar ke masyarakat. Mereka buka online, ngecek dan sebagainya. Terus mereka juga melakukan prostitusi terselubung di berbagai macam tempat. Terus mereka pembawa penyakit seksual menular, cilaka mendir. Kalau itu terjadi pada suami ibu atau anak-anak yang sudah dewasa kita yang baru menginjak dewasa, kayak apa sedihnya coba. Tapi kalau terlokalisir dengan baik, mereka akan terpantau. Dan para penjahat kelamin ini, zina dan belakang Pak, itu harusnya sudah mulai introspeksi. Ya itu introspeksi ini. Karena saya usulnya Cacaban itu ada pulau. Ya, saya usul penanjut di grup ya. Cacaban ada pulau. Kalau main prostitusi di sana, yang penting tidak legal. Jangan ngomong prostitusi. Ya misalkan wisata di sana, tapi ada masuk syaratnya satu, yang ke sana harus orang-orang yang kaya lah ya. Yang berikutnya deposit.
Terus mereka saya pernah kenal dengan PSK, ternyata menghidupi anaknya Pak. Bapaknya itu pergi meninggalkan dia tidak bisa bekerja apapun, anaknya harus sekolah dan sebagainya. Jadi Mas Rudi CS itu kalau ke PSK sebenarnya ya ibadah juga. Karena iya uangnya itu dipakai untuk bayar SPP oleh saya mendukung bahwa lokalisasi ini bukan suatu yang legal, tetapi lokalisasi ini adalah pantauan yang baik daripada menyebar di tengah masyarakat. Betul. Tepuk tangan buat Kanjeng teman-teman Rosa. Arahnya Rosa, ngomongnya Rosa. Tapi saya perlu konfirmasi nih dari ketiga orang penanya tadi, Mas Rudi, Mas Eros Pemaning dengan Mas Rosa. Nyong kira tono untuk banyak sebagai apa untuk kamu teman. Mana dia? Satu lagi ya, satu lagi Pak, satu ini. Terima kasih. Doa. Saya konkret dan mudah-mudahan ini menjadi rekomendasi tidak lanjut karena adanya reaksi ini ada aksi termasuk tadi apa yang dikatakan Pak Waka bahwa ini menurut keprihatinan tersendiri reaksi Nyongkopi sebagai sesuatu yang bisa bukan hanya soal pembunuhan dan sebagainya. Ada beberapa yang saya catat di beberapa ini ada skripsi menarik yang ditulis oleh mahasiswa UPS tentang bagaimana the living law tentang pergaya itu. Saya kira tadi misalnya saya tadi melihat ada gendeng cewek, ini belum ada anggaran, terus kemudian tidak penindakan juga belum terlalu tegas. Jangan-jangan ini perbukti belum dibuat, kira-kira begitu. Karena beberapa kita melihat juga ada perda yang sudah dibuat tapi perbuktinya belum dibuat. Ini saya mau mendetailkan sebetulnya soal peraturan daerah yang kemudian turunannya harus rekomendasinya dalam perbu secara teknis bisa dibuat atau enggak. Sebab begini, kalau sudah sampai kepada ruang teknis sebetulnya dalam postur anggaran sebetulnya hal itu kalau sudah diperjakan itu menjadi skala prioritas, kira-kira begitu. Kalau hari ini ada perencanaan soal tata ruang soal 9 koridor, kalau hari ini perda penutupan itu sebuah skala prioritas. Karena betul apa yang dikatakan, saya setuju bahwa ketika memang statusnya legal maka pengontrolannya lebih enak. Aktivis HIVN perempuan juga akan ke situ lebih gampang. Kemudian pengontrolannya juga lebih gampang. Nah ini menjadi penting dalam dalam pertemuan kali ini. Saya kira penting untuk apakah detail aturan ini sampai mengarah pada orientasi soal tadi kalau itu pembubaran yang totalitas. Kalau tadi soal analogi dan belajarnya di Kalijodo Doli, saya kira di Kalijodo juga menarik karena berbasis potensi. Kalau memang di sana membangun UKM-nya susah, saya kira menjadi pariwisata juga menarik kayak di Kalijodo itu karena dekat laut. Ini menjadi penting bahwa ada semacam social engineering atau rekayasa sosial yang harus dibuat sehingga baik peraturan yang ada berlaku kepada masyarakat dan berlaku kepada pemangku kebijakan untuk menggunakan kebijakannya sesuai dengan skala prioritas itu menjadi penting. Jangan-jangan ini kayak semacam perda anak pas penuntutan saja, tapi selanjutnya saya kira menjadi penting untuk maintenance seperti apa, kemudian 1 tahun 2 tahun pemutakhiran dari pembubaran seperti apa harus dipantau. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya jadi bos itu benar. Langsung aja dari 4 pertanyaan tadi, saya ke Dinsos dulu. Saya ke Dinsos dulu. Saya ke Dinsos. Banyak kan tadi katanya dengan usulan yang dari Mas Eros, usulan dari Mas Rosa, juga dari Mas Teguh, Mas Petir, juga dari Mas Abdul dengan perda. Adakah perbuktinya atau memang tidak ada atau memang nggak boleh dibuat? Ada dengan itu dulu. Monggo. Jadi kami untuk ini ya
memang dinas sosial, Kementerian Sosial ataupun Pemda tidak menyatakan ada pembentukan pada saat itu, tetapi judulnya adalah penertiban lokalisasi. Makanya kami juga bingung yang menganggap penutupan itu siapa. Kami dulu itu hanya penertiban lokalisasi. Pelangan bingung. Kalau pelanggan diberi penutupan lokalisasi prostitusi. Si masa apa? Jadi kalau jadi pada saat itu memang bukan penutupan tapi penertiban. Pada saat penutupan, saat itu SK-nya adalah penertiban lokalisasi. Kemudian apabila memang ada masukan-masukan untuk Pemda, kami akan melaporkan hasil ini ke pimpinan masing-masing. Jadi bukan ranah kami untuk memberikan kesimpulan maupun memberikan statement apapun, karena ini semuanya masukan untuk Pemda. Dalam hal ini mestinya kan pimpinan yang berwenang untuk menindaklanjuti. Atau Ibu Saminah dulu tadi yang disampaikan oleh teman-teman. Amin. Terima kasih kepada Bapak Rudi, Bapak Eros, dan Bapak Rosa, serta Mas Samsul. Kami sebagai perwakilan dari anggota DPRD akan menampung aspirasi-aspirasi panjenengan semua, dan tentunya sesuai yang tadi sampaikan Bapak Rudi, aspirasinya Dewan aja di kabeh. Ya. Siap. Nanti insya Allah saya akan disampaikan saat forum 50 kepada pimpinan saya, dan saya akan berembuk kepada anggota DPRD lainnya, khususnya Dapil 3, untuk menyikapi masalah lokalisasi di situ, agar supaya aspirasi dari Dewan Dapil 3 supaya disisihkan untuk di area tersebut. Insya Allah nanti akan saya segera koordinasikan dengan anggota saya yang khususnya di Dapil 3. Terima kasih semua aspirasi panjenengan, karena tugas saya sebagai anggota legislatif dan kebetulan eksekutif juga, maka insya Allah akan saya sampaikan kepada pimpinan saya, karena saya juga tidak bisa mengadili permintaan panjenengan semua secara pribadi, dan saya harus menyampaikan kepada pimpinan saya. Kiranya hanya itu. Terima kasih kepada Kisengkek. Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk kelanjutannya. Matur nuwun. Komisi ini beda. Dan juga Bu tadi juga singkat saya KBT. Tadi kan ngomong aja ada puas kan ada engkel loh. Untuk masuk ini kebetulan. Iya. Singkat saja ya. Iya. Sebenarnya ini sudah disimpulkan oleh Pak Waka ini. Kita ada terkait sama pendek dan jangka panjang. Kalau yang teman-teman yang lain, Mas Rosa ya, kalau nggak puas nanti malam Sabtu ya kita ketemu ya, bawa senjata masing-masing ya. Maksudnya kira-kira seperti itu. Karena bareng sama saya Pak, kayaknya obrolan yang kemarin di Mas Toro itu nggak puas sama saya, terus dimuntahkan di sini semua. Intinya saya terima semuanya masukan-masukan itu dari Mas Rudi maupun Mas Teguh, Mas Teguh Eros, bahwa memang kalau ada catatan-catatan Mas Rosa kaitannya dengan perempatan, menang, oke akan kita tindak lanjuti. Cuma memang ada sebuah bukan persoalan yang menurut kita ya, memang itu harus di-treatment secara panjang dan harus melibatkan pihak lain. Kita sering ke perempatan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan dan lain. Tapi ketika kemudian ini harus dikemanakan, ya itu yang repot buat kita. Jadi kita selalu jadi apa ya istilahnya itu apa ya bahasa saya itu koyo bulldozer lah seperti itu. Cuma kan buang 5 ringgi, habis itu gimana? Yang kemudian kita butuh uluran tangan dan support dari SKPD yang lain. Memang benar apa yang disampaikan teman-teman, Bu Dewan
ini harus ada semacam agenda besar kita ya, penanganan seperti ini, yang kemudian paling tidak itu tidak hanya itu urusannya komisi 1, itu urusannya komisi 4 atau komisi 3, komisi 2 ya. Ini menjadi agenda bersama kita semuanya yang harus kita dukung semuanya, baik eksekutif maupun legislatif, agar yang hal seperti ini kemudian setidaknya itu, kalau istilah Mas Rosa mungkin pelaksuran dan PSK itu kan sepanjang peradaban ya Mas ya. Nah, saya sebenarnya kalau nggak di forum ini ya mungkin saya agak setuju dengan Mas Rosa mungkin ya. Setuju dengan apa Pak? Kompromis. Artinya bahwa ya apa ya, istilahnya apa ya, saya sih kayaknya nggak pantas karena saya ada di sini ya. Jadi masalah penganggaran dan lain-lain, jangan-jangan ya saya ingin menyampaikan itu, cuma rasanya dia menolak, mau ngolek-ngolek pimpinannya kira seperti itu. Makanya kemudian datang dari panjenengan seperti itu, saya merasa terima kasih sekali. Mau kan harus ngomong, nah duitnya ya mungkin seperti itu, nggak mungkin seperti itu lah, kita seperti itu. Tetap kita akan berusaha seperti itu, akan berusaha untuk kemudian apa-apa yang disampaikan panjenengan itu bisa bareng-bareng itu. Kalau saya sih forum ini ya setidaknya gitu, ada semacam mungkin secara tertulis Mas Fatur hasil ini gitu loh disampaikan kepada pembuat kebijakan. Jangan sampai kemudian selesai di sini, selesai sudah seperti itu, ngopi selesai sudah seperti itu. Tapi ada agenda setelah ini tertulislah kepada pengambil kebijakan yang nantinya juga akan ditindaklanjuti oleh pengambil kebijakan ini bersama-sama kita. Sehingga orang mau asal ngomong aduan di sini tapi ada tindak lanjut seperti itu. Sehingga saya nggak merasa sudah mau kenapa rangkum berubah bahkan lah sudah seperti itu. Jadi ada setidaknya forum ini itu adalah sebagai sebuah suprastruktur lah, kalau bahasa di pemerintahan suprastruktur yang kemudian bisa membuat pembuat kebijakan itu untuk kemudian oh iya ya ini hal yang baik dan ini harus kita teruskan ya seperti itu. Itu saja mungkin saya mau sama teman-teman deh. Ayah Mas Rudi itu tetangga saya, Mas Rosa barang, Mas Teguh barang-barang sering juga ya Mas ya. Kalau saya kan Mas Teguh paham Mas, saya seringnya itu bangsanya singit seperti itu, sebenarnya singit seperti itu. Itu saja mungkin kurang lebih saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, ini kan terakhir. Pak Lurah. Ya, terima kasih. Ini juga saya matur sama panitia. Panitia detik ini melanggar peraturan. Aturannya jam 4 udah berubah. Sekarang udah melebihi. Jadi saya mau ngomong dua patah aja ya. Ya. Saya seperti Mas Gedeti itu, Mas Rudi tadi ngomong nggak bisa ditutup. Hanya saya minta dari pemerintah ada pihak ketiga yang punya duit, coba hilang, suruh bayari. Dan bikin model rest area masih berusah di contohnya kayak di Ujung Agung. Wah, isinya bulu-bulu tok di tepi laut. Bener, banyak. Bikin pondok pesantren dan musik udah bubar. Si Allahu Akbar kita mikir-mikir saya semangat. Iya, temenan. Nah, terus masalah sama Bu Dewan yang terhormat tadi katanya mau ngomong pimpinan maka didecikan. Kalau saya sih nggak usah ngomong siapa karena saya ikutnya Pak Jokowi. Jokowi alhamdulillah mau berhenti aja udah bantu BLT saya potong aja 40% buat nyumbang. Pinter kan coba jadi dewan bahkan penurunan gubernur raya cek gubernur kayak mencari ini pro ya macam no baru betul namanya nyawa nih syukur udah jadi sampai jadi baru nambah kere jadi betul sangat Pak Kapolres nunggu sangat karena ini sudah lebih batas, jangan mungkin tidak tinggi pulang. Gara-gara menuliskan itu pulang aja. Itu akhiri dari Tori Bendaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berusaha semua para narasumber yang luar biasa. Sore hari ini, kita rame pelan-pelan sedikit yang ngopol. Nanti boleh
teman apa presiden desa kamu di kata dicek kolong absen atau orang absen ya. Teman-teman sudah di sini memang tidak mudah untuk menangani sebuah persoalan yang ini dengan penutupan lokalisasi ini, karena banyak sekali efek yang menjadi domino penutupan hal seperti ini, karena kita perlu bekerjasama seluruh kepentingan agar bisa memberikan solusi yang terbaik. Karena apa? Menurut saya secara pribadi sebagai seorang pemerhati di masyarakat bahwa kesadaran itulah justru menjadi kunci. Tentu hari dibuka kumpulnya metu mesti maburi suwe, tapi hari mecah dewek mesti maburi cepat. Karena apa? Hati yang timbul kesadaran itu nanti justru akan menghentikan yang ada di tempat-tempat lokalisasi akan berhenti sendiri. Begitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kami.